Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan memulai lagi ML e-book review setelah Lebaran ya. Sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan liburannya kemarin berkesan. Karena saya kemarin liburannya berkesan sekali karena 11 jam. 11 jam dari Tangerang cuma sampai Majalengka. Jadi, yang itu yang macet di mana itu? Di tanggal 19. Tapi kabar baiknya surveinya bagus Pak, di atas 85%. Apanya? Surveinya? Ini survei kepuasan. Puas. Aduh, Ini. luar biasa. Karena kan puas pakai tolnya itu. Puas ya? Iya. Oh, ya udah bayar mahal-mahal masa enggak itu. Makasih. Ya, baik, hari ini kita akan membahas buku judulnya menarik ini, The Science of Influence. Jadi sisi science dari pengaruh ya. Nah, buku ini saya nggak tahu bilangnya ditulis atau gimana ya, karena sebenarnya kalau teman-teman saya waktu itu dengar audiobooknya, ya bukan baca bukunya. Itu kayak podcast. Dan waktu saya ngeliat bukunya sendiri, itu memang kayak dialog itu sih. Dan Brian Tracy dia ngomong apa, terus yang satunya sih Dan Strutzel itu dia ngomong apa. Jadi kayak dialog kita. Dan memang enak kalau dengerin audiobooknya karena si Brian Tracy ini orangnya kan kayak kebapaan gitu kan, kalau ngomong sangat kalem. Jadi kalau sempat dengerin audiobooknya deh. Nah, sebelum kita bahas tentang bukunya, kita akan bahas sekilas tentang ML e-book Club. Ya, member kita 159, ya kadang naik, kadang turun. Mudah-mudahan hari ini kita dapetin member-member baru. Terus kemudian di lantai 7 kita ada mini library. Silakan kalau mau pinjam buku di sana. Kegiatan kita monthly book review. Kita punya Yammer page atau Viva Engage. Dan kita juga punya YouTube channel ML e-book Club. Dan untuk yang episode sebelumnya kayak belum saya upload ya. Baru saya upload tadi pagi, nanti saya kirim linknya di grup. Oke, ini buku-buku yang udah kita review. Kalau yang hari ini adalah buku ke-35 yang kita review. Dan kalau misalkan nanti buku ke-36 bulan depan, itu pas dengan ulang tahun ML e-book Club yang ke-3. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun kita ya. Nah, yang belum registrasi, silahkan scan QR code-nya, diisi data-datanya. Mudah-mudahan nanti bisa beruntung dapetin door prize. Kita ada 3 voucher MAP 100.000 persembahan dari teman-teman di HR, dan ada 1 buku, bukunya tadi ini. Buku dari Edward de Bono penulisnya, yaitu How to Have a Beautiful Mind. Saya waktu ngelihat buku ini, Edward de Bono, saya tahu dia yang penulisnya Six Thinking Hats. Saya langsung, wah ini pasti bagus ini. Kebetulan kemarin di Gramedia ada yang udah kebuka, saya baca-baca bentar, kayaknya bahasanya enak juga. Kadang buku-buku terjemahan itu kan tergantung penerjemahnya juga. Bagaimana diterjemahkannya, kadang bahasanya enak, ada yang enggak. Nah, ini kebetulan saya baca kemarin kayaknya enak. Sebabnya saya pilih buku ini untuk door prize kita hari ini. Oke, dan uniknya door prize utama kita ini harganya nggak nyampe 100.000. Door prize utama tapi harganya lebih rendah daripada voucher ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke bukunya ya. Jadi The Science of Influence tadi yang seperti saya bilang, kenapa waktu di poster saya nulisnya adalah Brian Tracy dan Dan Strutzel namanya di sini. Karena memang ya tadi di bukunya itu dia kayak dialog sebenarnya. Bagaimana si Brian Tracy menjelaskan bahwa influence, bagaimana kita mempengaruhi orang itu sangat-sangat penting. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu sebelumnya dengan teman-teman di sini. Pernah nggak menemui dalam hidupnya teman-teman semuanya di sini sosok orang ya yang
yang sangat berpengaruh dalam hidup teman-teman di sini? Kalau saya pribadi, saya waktu itu yang berpengaruh ada satu orang yang membuat saya sekarang jadi mau melakukan back to work, dan ke kantor itu saya dipengaruhi oleh satu orang ini. Dua sih sebenarnya, ada dua orang. Dan mereka melakukan praktis itu dan saya bergerak untuk melakukannya juga. Jadi saya melihat orang tersebut, dua orang ini berpengaruh terhadap diri saya. Nah, kalau teman-teman gimana? Punya nggak? Mas Rudi mungkin ada pengalaman nggak? Punya sosok yang berpengaruh? Kalau di olahraga sebenarnya saya sendiri sebenarnya. Kan dulu pas waktu mudanya suka main badminton gitu kan. Sering nyoba-nyoba juga. Lihat kalau misalkan Bapak lagi main sama teman-temannya juga gitu. Ya akhirnya berpengaruh ke saya tuh pas waktu udah gede ya pengen main badminton juga ya. Bisa juga secara olahraga gitu. Ya, sudah dikasih contoh dari kecil ya. Ya. Kalau Mas Gandum, ada pengalaman nggak? Ngomongin influence ini, bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi kita? Iya, kalau di pekerjaan sih mungkin beberapa leader sebelumnya ada Pak, beberapa influence. Biasanya kalau saya kan sudah kerja di beberapa ini ya leader ya, Pak Bos gitu, pasti ada beberapa influence. Yang satu yang paling saya ingat itu adalah satu orang ini ngasih influence ketika kita bekerja, terutama di dunia agency, itu memang kita harus ada di dua kaki. Satu di agent, satu di company. Tapi once begitu kita sudah di company, kita harus stick by the rules. Gitu. Karena ya pasti kan pengaruhnya ke mana-mana gitu. Nah, aturan itu sih yang saya pegang sampai sekarang, stick by the rules. Jangan sampai rules yang sudah kita bikin untuk kebaikan bersama ini akhirnya bisa digoyang-goyang gitu. So, ya. Oke. Nah, kita pindah slide ya. Jadi sebenarnya kalau tadi penjelasan Mas Rudi tentang olahraga tadi ya, banyak dipengaruhi oleh orang tua. Mas Gandung juga tentang dari leadernya kemarin ya, itu bagaimana harus bersikap dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana punya prinsip-prinsip apa yang mesti dilakukan di pekerjaannya itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh ke itu. Tapi sebenarnya definisi influence atau pengaruh ini sendiri apa sih sebenarnya? What is influence? Definisinya adalah the ability to change someone's thinking, feeling, or action. Jadi kemampuan seseorang untuk bisa merubah pemikiran, perasaan, dan action, tindakan. Jadi kadang nggak selalu berupa tindakan langsung gitu. Kita menginfluence orang, terus belum tentu orangnya langsung melakukan sesuai dengan apa. Tapi paling nggak dia bisa secara perasaannya berubah, secara thinking-nya berubah. Itu sebenarnya kita udah bisa memberikan pengaruh bagi orang tersebut. Jadi ini tiga hal ya, thinking, feeling, sama action. Kalau misalkan kita bisa membuat orang bisa merubah pemikiran, perasaan, atau action-nya seseorang, maka bisa dibilang kita punya kemampuan untuk menginfluence. Jadi kalau kita familiar istilah influence kan influencer kan, influencer di TikTok lah apa itu, sebenarnya mereka juga sebenarnya pengen berusaha untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi feeling kita, thinking kita, action kita mungkin. Actionnya apa, biasanya suruh beli dagangannya mereka ya. Itu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih influence ini, pengaruh ini penting dalam kehidupan kita, baik di profesional, di pekerjaan, maupun di dalam
kehidupan pribadi kita. Karena ini, terutama ini di yang pekerjaan ya, di pekerjaan kita kalau nggak bisa influence orang, maka kita nggak akan bisa lead orang, ya. Karena memimpin memimpin orang itu butuh influence ini. Karena kalau nggak ada influence, mereka akan melakukannya ya cuma sekedar ya karena kamu atasan saya bangun kamu, ya saya nurutin. Tapi kalau begitu kita nggak ada ya udah, mereka nggak dapat poinnya. Kenapa suatu pekerjaan itu harus dilakukan? Ini wordingnya cukup menarik. People may follow your title, but they are inspired by your influence. Nah, kalau kita bisa merubah dari sisi pemikiran orang, perasaan orang, sama action-nya juga, itu sebenarnya kita tanpa kehadiran kita pun itu bisa jalan gitu. Karena itu sudah tertanam dalam diri tim member kita, misalnya kita ngomongin dalam konteks tim ya. Terus kedua adalah kalau kita bisa menginfluence, maka kita bisa persuade. Persuade itu apa sih? Persuade itu apa ya bahasa Indonesia ya? Mengajak, membujuk. Membujuk itu, tapi kalau bahasa Jawa bujuk itu bohong loh artinya. Ngapusi. Mengajak sih, saya kalau lebih tepat mengajak, saya setuju mengajak ini. Karena kalau kita nggak bisa mempengaruhi orang, maka kita pun susah ngajak orang melakukan, kalau dalam pekerjaan ya, untuk bisa melakukan satu rencana. Kita butuh mempersuasi orang, mengajak orang lain untuk bisa sepemahaman dengan kita. Itu influence sangat peran penting di sini. Dan karena kita bisa mempengaruhi orang tadi untuk melakukan plan kita, maka bisa terjadi yang namanya cooperation. Yang poin ketiga itu, membangun kerjasama dengan orang lain. Dan dari sisi personal pun kita juga bisa menggunakan influence ini untuk membentuk relationship, hubungan entah itu hubungan kerja atau mungkin, tapi yang sifatnya positif ya, relationship yang positif lebih tepatnya di sini. Dan karena relationship terjaga dengan baik, kerjasama terjaga dengan baik, maka kalau dalam konteks pekerjaan, maka kita bisa achieve goals dengan lebih mudah gitu, karena semuanya sudah punya satu tujuan yang sama, sudah punya satu goal yang sama, maka akan lebih mudah secara organisasi kita bisa mencapai tujuan. Ya. Nah, kalau kita ngomongin science ya, judulnya buku ini kan science. Science itu apa sih bahasa Indonesianya? Ilmiah atau science ya bahasa Indonesianya ya. Ya ini keilmuan lah, ibarat keilmuan. Nah, keilmuan biasanya kan berhubungan dengan prinsip-prinsip, atau kayak gravitasi atau apa, itu ada prinsip-prinsip yang entah itu hukum Newton 1, Newton 2. Nah, ini sama science untuk influence juga, kita untuk science-nya influence ini ada prinsip-prinsip yang kita mesti tahu, kita mesti pahami. Otherwise kita nggak akan bisa menerapkan itu. Nah, di bukunya secara eksplisit sebenarnya nggak jelasin berapa prinsip di sini, tapi saya coba rangkum ya. Saya coba rangkum. Di sini ada 5 prinsip yang kita perlu tahu tentang influence, tentang mempengaruhi orang di sini. Kadang-kadang kata mempengaruhi itu agak disalah artikan. Ada yang bilang memanipulasi. Nah, Aruna punya pendapat mungkin manipulasi. Kayaknya ini habis membaca yang bukunya Chris Voss ini. Iya. Manipulasi. Ya, aku lagi baca buku yang negosiasi itu by Chris Voss ya. Split the difference ya. Jadi sangat relatable dengan judulnya hari ini sih. Cuman kalau yang negosiasi itu di buku itu mungkin skopnya lebih ke saat conversation gitu. Gimana caranya supaya
di sisi kita yang mungkin sedang membutuhkan suatu goal dari conversation itu mencapai goal tersebut gitu. Nah, kadang-kadang untuk melakukan itu di cara-cara yang di buku itu mungkin waktu kita pertama kali mendengarnya tuh kayaknya kok manipulatif banget ya gitu. Tapi ya itu berhasil gitu cara-cara itu. Terkesan seperti manipulatif tapi sebenarnya kedua pihak itu sama-sama Setuju. mencapai goal-nya. Goal-nya. Tapi istilahnya di buku itu Oke. bukan win-win solution, bukan. Beda. Kalau win-win solution itu lebih ke kompromi, misalnya 50-50. Nah, nggak kayak Oke. gitu. Bener-bener goal dari pihak kita tercapai, goal dari pihak lawan juga tercapai. Berarti lebih merubah goal-nya si lawan bicara berarti atau Pahami goal dari lawan bicara, Hmm. nah bisa jadi solusinya tuh bukan 50-50, tapi ternyata misalnya dia punya goal di balik permintaannya dia yang kita bisa penuhi, misalnya kayak gitu. Menarik sih, menarik. Nanti harus direview ya. Berarti nanti berikutnya Aruna akan mereview buku itu. Oke, jadi kalau kata manipulasi itu terdengar negatif ya. Kalau di buku ini sebenarnya influence itu tone-nya lebih positif. Ya, kita coba samakan persepsi bahwa buku ini ngomongin influence atau pengaruh yang positif. Ya. Jadi kalau nanti kepikiran negatif, manipulasi dong itu. Kembaliin lagi, ini positif. Oke, prinsip pertama adalah clarity of purpose. Nah, ini ada buku yang pernah direview sama si Tommy waktu itu, Start with Why, itu banyak ngomongnya tentang purpose. Nah, influencers yang efektif itu mereka umumnya, mereka biasanya mereka tahu apa yang mereka inginkan. Ya, mereka tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan. Terus tahu kenapa itu penting. Ya, purpose-nya. Why? Start with why ya di sini. Why it matters. Sama what outcome they expect. Jadi ini 3 fondasi ini sebenarnya sesuatu yang nanti akan berhubungan dengan prinsip-prinsip berikutnya. Karena kadang kita mau influence tapi kita sendiri juga nggak tahu yang kita inginin apa. Nah, ini penting untuk kita memahami fondasi dasarnya di sini. Why it matters, kenapa itu penting buat kita, dan outcome, apa yang kita expect, apa yang kita harapkan dari situ. Nah, step-stepnya ada juga di sini, bahwa goal itu harus kita jelaskan secara spesifik ya. Goal kalau nggak spesifik kan kita nggak bisa ukur juga jadi. Terus kemudian understand the other person interest. Kita kalau mau ngajak orang, kita juga harus tahu orang tersebut punya interest apa sih. Sehingga dengan kita tahu interestnya dia, hal-hal yang membuat orang tersebut tertarik, itu apa, maka dari situ kita bisa mengkomunikasikan benefitnya apa sih kalau saya melakukan ini. Jadi dari goal kita apa, kita tahu, oh si A dia yang dia pentingkan apa. Misalnya kalau dalam lingkup pekerjaan ya, misalkan ya, kita mau mengkomunikasikan ide kita mesti tahu. Misalnya kita komunikasikan ke Exkom ya, kita mesti paham Exkom itu punya preferensi masing-masing dari departemennya dia, dari areanya dia, apa sih yang dipentingkan, apakah ide saya ini bisa menjawab pain point-nya tempatnya mereka, atau jangan malah nambah kerjaan tempat mereka. Itu kita harus pahami banget, sehingga cara kita mengkomunikasikan benefitnya pun bisa lebih clear. Karena ya dari komunikasi itu mempersuasi orang itu kita harus tahu what's in it for them. Apa sih keuntungan buat mereka itu? Itu kita harus bisa perjelas di situ. Kalau enggak, kita nggak akan bisa dapetin buy-in, nggak bisa dapetin dukungan, support yang dibutuhkan. Ya, clarity of purpose ini penting dalam kita berkomunikasi.
Nah, ini juga penting. Prinsip kedua adalah tentang credibility and trust. Bedanya apa sih credibility sama trust? Ada yang tahu nggak? Credibility menghasilkan trust. Credibility menghasilkan trust. Artinya credibility adalah kualitas yang dibutuhkan supaya orang bisa trust pada kita, percaya pada kita. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa trust, artinya credibility ini dibentuk melalui ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah integrity. Nah, itu integrity kebetulan kayak berhubungan dengan salah satu value-nya Manulife, yaitu doing the right thing. Do the right thing ya, kita punya satu value do the right thing, ini adalah terkait dengan integrity. Apa sih artinya kalau integrity itu? Do the right thing itu. Jangan pada nggak tahu juga. Ya itu. Ya itu definisinya. Melakukan sesuatu yang benar walaupun orang lain nggak tahu. Integrity. Jujur. Ya, Sebagai sopir. integritas ya. Integritas itu artinya kita tahu nilai-nilai yang seharusnya seperti apa. Bahwa kita harus melakukan bisnis, tidak boleh melanggar aturan, terus tidak boleh merugikan orang lain. Itu kan integritas sebenarnya. Kalau kita integritasnya nggak punya, maka orang akan susah trust dengan kita. Kalau kita sering melakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita sering potong kompas, udah ini di skip aja prosesnya atau nggak ada yang tahu gini, maka kita akan mendapatkan trust dari orang lain. Kalau kita melakukan seperti itu, mungkin akan susah. Kita dinilai tidak punya integritas. Terus kedua, kompetensi. Kompetensinya apa? Kompetensi. Ditunjukkan dengan apa? Apakah orang yang LinkedIn-nya itu title-nya lebih banyak daripada namanya? Kalau di LinkedIn ada loh orang namanya cuman saya 2 kata atau 10 huruf lah misalkan, tapi title-nya bisa 15 atau 20 huruf. Itu ada. Apakah kompetensi tunjukkan dari itu? Bisa jadi. Oke. Nah, di sini ada keterangan di sini. Kompetensi berhubungan dengan knowing what you're talking about. Alhamdulillah, konsumsinya datang. Akhirnya jadi kopi. Kasih Mas ya. Ya, kompetensi ini artinya knowing what you're talking about. Berapa banyak kita temui pejabat-pejabat yang ngomong di publik, kayak nggak ngerti apa yang diomongin gitu loh. MacBook 6 juta kemahalan katanya. Nah, apakah orang-orang yang seperti itu kita bisa trust? Ini saya kembalikan ke teman-teman di sini, kita bisa percaya nggak dengan orang-orang yang apa yang disampaikan dengan yang kita pahami itu nggak nyambung gitu loh. Kompetensi ini penting. Kompetensi ini penting. Dan ya tadi belum tentu ini dilihat dari title-nya dia, dari pendidikannya dia. Sekarang betapa mudahnya orang beli title gitu loh. Ya. Apalagi sekarang zaman AI, bikin skripsi pakai AI. Tapi apakah dia benar-benar tahu apa yang dibicarakan dengan topik yang dimaksud? Itu yang hal kedua yang kita bisa nilai orang itu bisa dipercaya atau enggak. Yang ketiga, konsistensi. Nah, konsistensi ini mungkin ada kaitan dengan yang integrity di atas tadi ya. Konsistensi ini lebih ke alignment between words and action. Walk the talk ya, ada yang bilang itu walk the talk.
continuously dalam rentang waktu yang panjang. Ini ada yang bilang juga trust is not given but earned. Artinya trust itu dikumpulkan. Kita nggak bisa cuman ada orang bilang, kamu mesti percaya sama saya. Nggak bisa kayak gitu. Kita bisa percaya sama orang karena kita melihat quality orang tersebut punya kredibilitas tadi ya. Yaitu dibuktikan dengan waktu ya. Bahwa dalam kurun waktu yang sekian lama kita menilai dia punya alignment antara kata-kata dan tindakannya. Kalau itu udah nyambung, maka ada konsistensi yang jadi salah satu quality untuk bisa dapetin trust di sini. Dan keempat, reliability. Reliability ini apa? Being dependable. Artinya dia bisa diandalkan. Orang ngomongnya, wah, meyakinkan. Tapi kalau dikasih tugas, nggak bisa selesai tepat waktu. Nah, itu agak susah sih kita mempercayai orang yang seperti itu. Jadi mulailah berlatih seperti untuk mengasah integrity, kompetensi, konsistensi dan reliability ini. Ya, kalau memang being dependable agak susah karena ya saya kan soalnya pekerjaan saya kan banyak, yang lain saya nggak, pekerjaan yang ini kayaknya nggak kepegang. Ya, please speak up kalau memang seperti itu. Kalau misalnya nggak kepegang ya talk to your manager, speak up. Itu yang benar gitu loh. Jadi kalau misalkan satu pekerjaan nggak kepegang, terus kita diem aja, ya yang kelihatan bahwa kita nggak bisa diandalkan dalam pekerjaan tersebut. Jadi 4 quality ini untuk kita bisa dapetin trust. Ketiga, tadi kan ngomongin soal trust. Ada juga yang namanya likability. Likability itu. Kemampuan untuk bisa disukai. Ini bawaan dari lahir atau bisa dibangun? Premis dari buku ini adalah bahwa influence itu sesuatu yang bisa dipelajari. Dan di audiobooknya yang saya dengarkan tuh, si Brian Tracy itu dia ngasih contoh bagaimana kita bisa, contoh ini, show genuine interest itu gimana caranya. Dan ini jadi ajang latihan kita juga sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau, ya itu problemnya orang introvert, kadang-kadang kalau ketemu orang asing kadang nggak udah mati gaya aja. Nah itu saya coba praktekkan apa yang dijelaskan oleh Brian Tracy di sini. So, show genuine interest. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara kita mengasah likability kita. Yang pertama adalah show genuine interest. Genuine interest ini apa contohnya? Kita tunjukkan ketertarikan kita. Ketertarikan bukan kelawan jenis saja. Ketertarikan terhadap orang lain. Misalkan contoh wah Mas Gandum senang pakai baju warna orange kayak gini ya Mas ya. Saya juga suka. Dari hal kecil seperti itu bisa berkembang pembicaraan. Gimana tertarik ya Mas itu? Wah Mas Neko bajunya hijau pasti kerja di Manulife ini. Gojek. Dari small conversation seperti itu kita bisa tunjukin dan kita benar-benar tunjukin bahwa kita tertarik dengan apa yang ditunjukin, karakteristik dari lawan bicara kita tadi. Wah, Mas Gandum beli Landjat kayak gini di mana ini, bagus banget soalnya Mas. Boleh dong Mas, saya kapan-kapan nitip kalau sempat beli kayak gini. Nah, itu start conversation, bagaimana kita likability tadi. Palsu ya. Nggak genuine ya. Namanya dilatih ya. Mungkin kita secara alami bawaan kita nggak punya skill kayak gitu, tapi ini bisa dilatih. Yang kedua, listen actively. Listen actively itu apa sih?
Aktif mendengarkan tuh gimana? Kalau saya sambil main handphone gini, Enggak. terasa nggak? Jadi hal-hal apa small gesture yang kita tunjukkan ketika kita berinteraksi dengan orang itu akan membuat orang jadi punya persepsi, ah ini orang gimana sih diajak ngobrol kok main handphone. Emang sih dia ngelihat tapi kayak nggak memberikan istilahnya undivided attention. Kalau orang mau dengerin yang secara aktif tadi, kita tunjukin eye contact kita, ya. Terus kemudian yang paling penting, dan yang paling penting kadang kita mengulang lagi apa yang disampaikan. Oh, Niko tadi bilang dari perjalanan dari sana ke sini sekian jam ya Mas. Oh, kita tunjukin tuh, kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kan sering kita kalau ada orang temannya main handphone gini, kita ngomong, dia kayak lagi baca email, dimarahin bosnya mungkin di chatting gitu, terus mukanya jadi gini, terus kita ngomong suatu hal nggak masuk ke dia. Nah itu aja kita udah bakal merasa kayak ini orang nggak dengerin saya. What's the point saya ngobrol sama dia? Likability-nya turun jadinya. Ya. Terus ketiga, respect others. Respect others ini apa ya? Mohon izin saya mau lihat handphone, ya, lihat contekan dulu ya. Nah, kayak gitu juga contoh likability. Misalnya memang benar harus ngecek handphone, dia kan minta izin. Bentar ya, saya butuh, ini ada yang urgent, saya mesti ini. Itu orang akan lebih appreciate di situ. Nah, itu tadi, respect others ini juga respect. Terus, hai Mbak Yuli. Kalau menurut saya dengan memberikan respect Tadi pada udah join orang online. lain, Iya, aku di join online. Aku nggak mau dia sendirian. Aku harus menemani. Makasih loh Mas. Masih sawalan juga kan. Kita kan belum lebaran. Katanya ada gitu. Asyik. Respect others-nya lebih memahami orang tersebut. Apa ya? Saya kok mendadak blank ya. Respect others ini terkait apa? kalau menurut saya respect pada dengan kita suka pada orang lain, orang juga akan disukai. Oh ya, tuh. Tuh, artinya kita menghargai dia ya di sini ya. Ya, penghargaan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan yang keempat adalah use positive communication. Ini juga penting karena tanpa sadar kita kadang kalau ada orang ngomong, terus kita, nggak gitu, kamu salah. Gampang banget gitu, enteng banget ngomong itu. Kamu salah, kamu nggak boleh gitu. Kamu inlander gitu ya. Alangkah lebih eloknya kalau misalkan memang kita dalam hati pengen bilang kamu salah gitu. Tapi kan bisa kita craft kata-katanya, kita kasih taburan bunga-bunga di situ. Gimana kalimatnya? Ada hal lain yang lebih. Dalam beberapa hal saya setuju dengan. Kamu kalau misalnya kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, itu kan lebih nyaman, lebih enak. ini dia merasa diterima walaupun ada itunya tadi. Saya sebenarnya setuju dengan Anda, tapi sepertinya Anda salah. Tapi itu ini masalah berlatih bagaimana kita bisa merubah satu tone bahasa itu menjadi lebih santun ya. Karena ini ngomongin tentang likability, bagaimana kita supaya bisa disukai. Apakah kalau kita disukai terus artinya kita bisa menginfluence orang? Belum tentu. Karena ya tadi yang sebelumnya apa? Credibility, trust. Kita memang tutur kata baik, tapi kita nggak punya integrity, kompetensi, konsistensi, reliability. Orang nggak akan terinfluence
Kita nggak akan bisa mempengaruhi orang kalau kita nggak punya trust dan juga likability ini. Ini likability, istilah ini sebenarnya saya pernah temui juga di bukunya siapa itu kemarin, yang Enchantment itu, dari Apple itu siapa sih yang orang Jepang? Lupa namanya. Pernah direview juga di acara kita. Nah, keempat, kita ngomongin influence ya. Tadi setelah kita punya trust, ya kita punya yang pertama tadi clarity ya, clarity of purpose. Kedua, kita bisa punya kredibilitas sehingga orang trust ke kita. Ketiga, orang suka dengan kita, likability. Yang keempat, nah ini juga penting. Tadi kan dari sisi kualitas diri kitanya kan. Kalau empat ini kita juga harus memahami motivasi orang. Karena kita nggak akan bisa menginfluence orang kalau kita nggak tahu sebenarnya masing-masing orang itu punya preferensi dalam hal motivation. Apa yang memotivasi masing-masing orang? Motivasinya Mas Gandung, Mas Niko, Pak Joni, Ton mungkin berbeda-beda. Wah, motivasi saya duit pokoknya. Ya, duit salah satunya mungkin ya, tapi ini lebih mendalam lagi sebenarnya. Kita mau melihat common motivators. Jadi motivator utama yang bisa dijadikan referensi buat kita dalam meyakinkan orang lain, dalam menginfluence orang lain. Yang pertama adalah recognition. Kalau ini sebenarnya paling gampang sih recognition ini. Bisa berupa ya tadi, bisa berupa duit, bisa berupa apresiasi, ucapan terima kasih. Ada orang yang dia senang kalau misalnya diberi ucapan terima kasih. Pak Yuli, terima kasih loh ya kemarin sudah dibantu. Audit apa gitu misalkan ya. Makasih bantuannya. Podiumnya mana katanya. Kedua, motivatornya ada juga achievement. Achievement di sini apa artinya? Artinya kita tahu bahwa seseorang tersebut dia akan merasa dirinya punya nilai kalau dia bisa mendapatkan achievement atas satu task tertentu. Nah, orang-orang kayak gini, itu biasanya mereka akan tertantang kalau dikasih pekerjaan yang menantang, kesulitannya mungkin level-level medium, tapi dia bisa selesaikan itu dengan baik, ada achievement di situ, dia bisa punya pride tersendiri di situ. Jadi biasanya kalau kayak gini ya, orang-orang tipe kayak gitu, kita menginfluence dia, kita sampaikan ide kita, dan kemudian kita minta support dari dia berupa, ini ada kerjaan ini, kalau kamu bisa menyelesaikan ini, wah, akan bisa punya portfolio yang lebih baik, punya skill yang lebih bisa diandalkan nantinya, gitu. Dari yang achievement. Ketiga, security. Dan satpam ini ya, security. Apa sih security ini artinya? Stability. Dia mungkin orangnya nggak suka yang ada changes dalam kehidupannya dia. Jadi orang tersebut akan merasa termotivasi kalau ide kita sampaikan dengan kita memberikan kepastian bahwa kalau ini kita lakukan, maka pekerjaanmu nanti itu akan lebih nyaman, lebih mudah dilakukan. Ada satu kalau dalam hal ini job security ya, job security atau mungkin kemudahan dalam bekerja, itu adalah motivator utamanya dia. Kalau kita bisa, orang tipe yang punya motivasi security ini, kalau kita bisa meyakinkan dia dengan yang tadi contohnya, kalau kita lakukan ini, maka kamu nggak akan susah-susah, pekerjaanmu akan lebih mudah dilakukan. Itu mereka akan lebih dapat memberikan buy-in ya, dibandingkan cuman sekedar terima kasih atau mungkin tadi. Terus yang keempat, belonging. Apa belonging itu?
menjadi bagian dari sebuah komunitas, menjadi bagian dari sebuah tim. Biasanya orang-orang seperti ini akan lebih senang kalau misalkan diberi praise atau appraisal-nya secara tim, bahwa terima kasih kamu sudah memberikan kontribusi yang besar bagi kita sebagai tim di IT, di syariah, di agensi, di HR. Artinya dia merasa diakui bahwa dirinya punya kontribusi dalam satu kelompok tertentu, itu belonging. Kita harus bisa pahami, kalau teman-teman punya tim member, kita juga akan lebih baik kalau kita tahu motivator dari masing-masing tim member kita itu apa. Nah, itu akan kita lebih mudah dalam menginfluence dia. Dan kelima adalah personal growth. Personal growth ya, kita bisa berikan satu motivasi bahwa dengan melakukan ini, maka ya tadi kamu bisa punya kompetensi yang lebih tinggi, kamu bisa achieve sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ini hampir mirip dengan achievement, tapi ini lebih ke personal growth. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan di itu ya. Kalau mau ada sharing, karena kita udah mau jam 5. Oke. Aduh, nggak terasa. Prinsip kelima, yaitu ini yang terakhir ya, mudah-mudahan ya. Ask for what you want. Jadi seorang influencer yang baik, yang efektif, mereka tahu apa yang mereka inginkan dan mereka akan menanyakan meminta apa yang mereka inginkan. Nah, tipsnya di sini apa? Ask clearly. Clearly apa? Artinya jelas. Yang kita minta itu apa? Kalau kita minta data, kita harus jelas datanya apa, dapatnya dari siapa, terus scope datanya seberapa banyak, dan by when, kapan kita butuhkannya. Jangan mintanya, oke, kalau gitu datanya nanti disiapin ya, tolong ya. Ya, nanti nggak akan nyampe datanya itu. Karena kita nggak state secara jelas. Kita nggak clear permintaan kita itu apa. Jadi, nyambung dengan yang pertama tadi, yang purpose tadi, kan juga sama, clear juga, kita harus clear di situ. Kedua adalah ask confidently. Mintalah dengan penuh percaya diri. Saya minta datanya ini ya, kalau nggak keberatan ya, nanti saya juga belum tahu sih butuhnya kapan ini. Boleh ya datanya ya, boleh ya. State dengan confident. Kalau kita mau ini jalan, saya butuh datanya itu baik. Saya butuh data ini dari si A pada hari Senin depan, maksimum end of business day. So, very specific, very confident. Dan yang ketiga, jangan lupa adalah respectfully. Respectfully itu apa? Kita memahami kondisinya yang kita mintain datanya. Saya tahu kamu banyak kerjaan. Saya tahu saat ini kamu sedang fokus ke proyek ini, tapi ini tuh penting buat kita. Ya, kita tunjukkan bahwa kita respect ke dia, kita memahami bahwa dia punya mungkin keterbatasan waktu di situ. Tapi diharapkan dengan kita tunjukkan bahwa ini sesuatu yang penting, dan kita state permintaan kita dengan sangat spesifik, maka orang akan lebih merasa dihargai. Daripada, ya datanya bisa kapan? Besok? Nggak bisa, harus. Bisa nggak datanya kemarin? Kan sering kayak gitu. Kapan butuhnya? Kemarin. Respectfully. Jadi 3 hal ini. Ask for what you want. How-nya adalah clear, confident, sama respect.
tuh 5 prinsipnya yang tadi dijelaskan di buku ini. Dan ini singkat aja untuk key takeaways-nya, sebenarnya summary dari yang saya sampaikan tadi. Influence is a learnable skill, bisa dipelajari. Itu kita dengan memahami prinsip-prinsipnya tadi, sebenarnya kita belajar gimana sih caranya untuk menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi. Terus tadi trust and credibility itu essential, sangat penting sekali. Terus kita perlu paham motivasinya orang apa. Nah, gitu kita bisa akan lebih tahu benefit apa yang bisa kita berikan pada orang tersebut. Terus build positive relationship yang tadi dengan likability tadi ya, likability untuk kita build positive relationship. Sama terkait komunikasi permintaan kita dengan clear, confident, sama penuh respect di sini. Oke, mungkin itu aja slide-nya yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau misalkan mau ditanggapi dari teman-teman di sini atau mungkin teman-teman yang online. Jam 5. Apa ya dia itu ya? Presentasi itu Presentasi ya? manajemen. Manajemen itu ya? Ya, banyak kok buku-bukunya. Ada yang satu buku yang Marketing terkait juga. marketing, selling gitu kan. Ada buku berapa seri gitu, Brian Tracy semua. Saya pernah ngelihat. Pak, saya ambil quote-nya buat training. Oh ya? Iya. Oke, cakep. Apa yang menarik dari buku ini kira-kira kalau dari teman-teman di sini? Apa yang teman-teman baru tahu sebenarnya? Atau sebenarnya udah tahu, cuman ini kayak reminder aja. Oh iya sih, emang untuk jadi pribadi yang disukai itu memang saya harus show genuine interest. Makanya susah banget ya, saya tuh orangnya jutekan gitu. Kalau saya tariknya tadi antara influence versus manipulation. Oke ya. Dan intinya kan sebenarnya sama, cuma bagaimana cara point of view kita dan Ya. pengarahkannya bagaimana. Jangan sampai merasa termanipulasi, tapi ya, oh ada yang bagus buat saya. Ya. Nah kan kalau kita biasanya kita racunin dikit-dikit gitu. Maksudnya kita berubah. Iya, sebenarnya kalau masalah manipulasi atau influence itu Tidak niatnya kali ya. intentionnya ya. Intentionnya itu kita gitu, makanya tadi yang dibahas adalah terkait integrity. Itu ada suara seperti mendengar gema. Integrity kan lebih sesuatu yang memang sifatnya positif kan. Tapi kalau menggunakan ini untuk kebutuhan yang negatif, ya, ada juga buku yang judulnya Dark Psychology itu juga kayaknya, atau ada bukunya Robert Greene, The Art of Seduction. Bedanya seduction sama negotiation apa? Iya. Gini Frank. Itu bukunya, Besar gitu. buku itu menarik menurut saya. Cuman ya tadi, saya waktu sempat kepikiran mau nge-review di sesi ini. Ini bisa disalahgunakan ini. Bisa disalahgunakan. Tapi ya PPT-nya udah jadi. PPT udah jadi, cuman nggak saya share aja. Agak ngeri. Karena di bukunya itu juga si penulisnya kayak menyerahkan ke kita. Kita terserah mau menggunakan untuk sesuatu yang positif atau negatif. Karena kita harus siap untuk after impact-nya. Oke. Gimana teman-teman yang online, ada yang mau sharing? Karena ada kata-kata sainsnya Pak, apa di buku itu tuh based on misalnya kayaknya
kayak research, ada kata-kata science. Sebenarnya kalau ya itu bukunya itu lebih kayak podcast ya. Jadi kayak dialog gitu, kayak talk show antara dua orang ini ngomongin soal dan saya nggak tahu ya, kalau menurut saya kenapa dia bilang science, karena di sini ada prinsip-prinsip yang perlu kita tahu dan perlu kita terapkan supaya kita bisa influence. Jadi kayak ya tadi prinsip-prinsip termodinamika, kan bisa ngomongin sains juga kan, prinsip hukum Newton 1, Newton 2 itu kan yang memastikan bahwa satu kejadian alamiah secara alamiah itu akan terjadi kalau kita memenuhi prinsip-prinsip ini. Nah, sama terkait influence, kalau kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tadi, maka mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang mudah untuk mempengaruhi orang secara positifnya. Tapi bisa dilatih, Pak. Bisa dilatih. Ya? Saya yakin semua itu bisa dilatih. Kan Karena biasanya kita melihat orang itu ada bakat untuk itu. ya, Kok smooth banget ya, kita nggak bisa gitu. kalau dia punya bakat itu akan lebih mudah melatihnya. Dan bukan berarti orang yang nggak punya bakat nggak bisa dilatih. Ada satu, mana saya dengar dari siapa ya? Ada orang yang secara bakat main gitar, dia sebenarnya tinggi, secara bakatnya tinggi. Cuman dia nggak pernah dilatih, akhirnya kalah sama orang yang sebenarnya bakatnya nggak terlalu menonjol, tapi tiap hari dilatih secara konsisten. Itu saya selalu percaya bahwa konsistensi di sini, konsistensi itu akan mengalahkan intensity. Kalau kita nge-gym 1 hari 3 jam misalnya, itu hasilnya mungkin sehari 3 jam, tapi 3 bulan sekali. Itu mungkin hasilnya akan kalah dengan orang yang setiap hari, walaupun cuma 15 menit, tapi dia selalu melakukan workout. Jadi konsistensi beats intensity. kalau yang saya yakini kayak gitu sih. Dan itu yang saya coba terapin dengan gara-gara yang buku 5 AM Club ya. Belajar Duolingo ya. Duolingo. Yang waktu kita bahas buku 5 AM Club, itu kan si Didit waktu itu dia mengajak kita, menginfluence kita. Dia berhasil menginfluence saya. Untuk setiap hari itu kita punya activity untuk growth kita. Ya kan kalau dia bilang 20% buat apa aja sih, kok lupa ya saya. Learning, Reflection, workout, bersama yang learning itu. Learning. Jadi setiap hari di buku 5 AM Club itu dibilang bahwa setiap hari dalam 1 jam pertama setiap hari kita, itu usahakan kita bisa melakukan 3 hal ini. 20 menit reflection, 20 menit workout, 20 menit learning. Oh, iya. Pengembangan diri untuk growth kita. Ya. Dan Didit waktu itu mencontohkan dia pakai Duolingo buat belajar bahasa. Dan dia strik itu artinya dia udah belajar tuh secara konsisten setiap hari. Selalu melakukan itu setiap hari, walaupun cuma berapa menit tadi, ya 20 menit tadi. Tapi dia udah 500 berapa hari gitu, tanpa putus. Dan sejak saat itu saya juga daftar di Duolingo, dan strik saya sekarang udah 90. Artinya 90 hari tanpa putus, setiap hari selalu. Tanpa buku. Tanpa buku. Karena untuk menuju ke sana pun saya pasang reminder jam berapa gitu. Jangan lupa Duolingo. Bahkan sekarang 3 bahasa ya. 3 bahasa. Memang cuman 15 menit tiap hari, atau kadang 10 menit gitu, tapi konsisten setiap hari. Saya belajar
Mana Stefanus? Stefanus, mau sharing sesuatu? Kali dulu Pak, sorry kepencet. Oh, ya. Oke, jadi kapan mau berlatih untuk menginfluence orang? Setiap hari lah ya, harus dilatih. Ini kalau kan perlu bangun integrity, kompetensi, konsistensi, reliability itu kan bukan sesuatu yang pertanyaannya mau dimulai kapan, tapi dari sekarang juga harus. Dan historinya kalau misalnya ternyata merusak credibility kita, nah itu sulit banget untuk Ya, diperbaiki. itu sebabnya orang itu credibility itu sangat dijaga banget ya. Karena ya tadi kalau begitu udah rusak, dia nggak bisa menginfluence orang lain. Kirain Pak Antoni mau sharing. Oke. Apalagi ya tadi yang menarik dari buku ini ya. Tapi saya senang gaya bicaranya si Brian Tracy itu. Kalau dengerin audiobooknya bisa kayak dinasehatin sama kakek kita gitu. Cara ngomongnya itu benar-benar halus, kalem, menyontohkannya pun juga itu mencontohkan hal-hal semacam kayak yang tadi saya contohin. Wah, ini bagus sekali. Oh. Sejak kapan Anda suka warna orange? Wah, itu menunjukkan genuine interest kita di situ. Dengerin di mana Pak? Platformnya? Waktu itu pakai Libby. Libby gratis. Cuman agak ribet karena kita harus daftar ke perpustakaan yang di Amerika dulu. Pakai alamat palsu. Nah ini integritasnya diragukan ya. Integritasnya diragukan. Integritasnya diragukan. Pak Iwan dan apa tuh Bapak sekalian, kalau tadi kan ada bahasan mengenai likability, likable. Bagaimana kalau ternyata kita udah dinilai nggak disukai, apa ada tipsnya? Dan kita tidak tahu kenapa kita tidak disukai. Mungkin perlu tanya kali. Perlu tanya kali. Tapi mungkin juga harus lihat juga kali. Yang tidak menyukai itu maksudnya compare banding berapa gitu. Kalau ternyata lebih banyak yang menyukai, mungkin ada sesuatu. Jadi survei ya. Jadi survei dulu Tolong gitu. diisi. Soalnya kan kadang-kadang ada yang subjektif orang itu gitu. Jadi misalnya dia nggak suka ya karena mungkin dia nggak suka gitu. Tapi ternyata di banyak orang lain dia disukai juga gitu. Jadi kan artinya ya belum tentu kita salah juga gitu. Salah gue sih mungkin nggak disukai. Atau dengan orang tersebut dia banyak tidak suka dengan orang yang lain. Nah itu berarti dia dong. Iya dong. Kadang apa ya? Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, sehingga kita merasa orang lain yang orang lain yang nggak beres. Tapi sebenarnya kita yang nggak beres. Ya itu pengalaman saya juga karena ini pengalaman yang mungkin saya bisa share ke teman-teman di sini. Ada satu masa saya tuh bekerja dengan seseorang dan saya sama dia tuh selalu ada crash saya. Intinya saya nggak suka dengan. Tapi terus setelah sekian tahun saya ngobrol dengan orang lain dan sebagian besar orang selalu memuji orang tersebut. Jadi bagi orang lain, kebanyakan orang lain, orang tersebut adalah orang yang baik. Nah, saya juga jadi mikir, jangan-jangan selama ini yang problem saya. Nah, kita perlu introspeksi diri juga dalam hal ini. Artinya kita butuh keterbukaan, kita butuh kejujuran terhadap diri kita sendiri. Bahwa mungkin ada part of bagian dari diri kita yang kita blind spot kita, ada dalam blind spot kita.
yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Nah, kalau dalam Johari Window, tahu Johari Window kan? Jadi kalau Johari Window, jendela Johari, itu ada area-area yang kita tahu, orang lain tahu. Contoh apa? Nama saya. Mas Iwan, Pak Yuli tahu kan? Mas Iwan. Gender, tahu. Tapi ada juga yang kadang-kadang yang tersembunyi gender. Thailand nggak tahu ya. Ternyata kita pikir laki-laki nggak tahu. Nggak tahunya. Nah, terus ada juga area yang kita Tidak tahu. nggak tahu, Tahu. orang lain tahu. Ini namanya blind spot. Ya, kita nggak tahu. Orang lain tahu. Cuma orang lain mau ngomong ke kita, sungkan. Itu sebabnya kita di-encourage untuk getting feedback. Menurutmu, itu orangnya gimana? Nggak berani juga dia bilang gitu. Apalagi atasannya kayak gitu. Jadi diskusi kita waktu sebulan lalu ya. Kayaknya sih. Kita banyak membahas Yang banyak tidak hal tahu terkait gitu. ini. Soalnya ingat ini bahasan yang tadi Mas Iwan bilang itu ada titik itu. Ya kan? Oh iya, Apa bulan lalu ya, iya, bulan lalu ya. ini. Kita tahu, orang lain kita tahu. Sama-sama kita nggak tahu. Ada juga yang tadi ya, yang tadi blind spot tadi. Ada yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Rahasia. Iya. Rahasia. Ada juga yang kita nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Itu namanya area unknown, tidak diketahui. Biasanya ketahuannya kayak kalau pas apa itu? Assessment. Bisa assessment, bisa terapi, ketemu psikolog. Tapi ada satu cara lagi sebenarnya untuk menyingkap apa yang di area unknown tadi itu. Unknown atau yang mungkin blind spot tadi. Banyak baca buku. Kadang baca buku kita nggak sadar. Saya beberapa kali baca buku, membaca apa yang dijelaskan di buku itu, terus ini kayaknya gue banget. Oh ternyata saya tuh orangnya kayak gini toh, tipenya kayak gini. Tuh, kita sadar sendiri tanpa harus ada yang ngasih tahu. Nah, itu sih. Nah tadi ngomongin apa sih pas sampai ke Johari Window tadi? Oh yang tadi yang likability tadi ya. Jadi mungkin itu tadi area blind spot. Saya nggak tahu kenapa orang lain nggak suka sama saya. Tanya feedback. Menurutmu, waktu kenapa sih kok orang-orang kayaknya nggak suka sama saya? Oh, Mas Niko sebenarnya itu ya. Mas Niko itu baik. Cuman, wah, baru dia kebuka kayak gitu. Cuman nemuin orang yang mau open kayak itu kan agak susah kan. Itu kita butuh pendekatan, butuh punya relationship yang lebih baik lah di situ. Tapi again tadi likability itu kalau likability kita tinggi belum tentu kita bisa influence juga karena ada yang trust sama kita harus tahu motivationnya orang lain apa. Kalau kita bisa menggabungkan semuanya, kita bisa build trust, kita bisa punya likability dan kita bisa tahu motivasi orang lain sehingga kita gampang untuk menarik dia dengan mengiming-imingi reward yang dari list motivation tadi itu, maka harusnya lebih mudah dalam influence orang lain. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita buka sesi door prize. Your press. Gimana? Gas, Pak. Gas. Oke, buat teman-teman yang belum scan QR code, Dapat buku Mas. Emang ada, tapi nggak ada. Sekali. Lucu banget. Oh, ada. ada. Oh, Pengen lagi sih. ya, terus sekali. Ada tahu karena dirimu kan telat. Tadi. Aku yang telat. Bukan maksudnya nanti dulu ya gitu. Jadi cuma ada itu. Ruangannya masih dipakai katanya gitu. Silakan scan QR code-nya sambil saya siapkan. Nanti namanya dua. Oh iya, jangan. Dihapus juga sih ntar.
Likability. Oke, sudah ada 15 respon di sini. Masa cuma 15 sih? Kayaknya ada berapa ratus tadi. Itu 17 ya. Nah, nanti buat teman-teman yang merasa namanya nggak ada, silakan unmute langsung biar ditambahkan. Biasanya yang suka kayak gitu Mbak Ella tuh. Mbak Ella. Mau April aja ya? Ini baru tahun baruan. Iya. Ya udah April mau izin dulu harus. Oh udah mau. Tapi hangus loh dari Wah. Masih join. Aku masih join. Cerdik. Iya. Karena aku harus mempersiapkan sesuatu. Semangat. Terima kasih. April Asupan Mbak Yuli. gizinya. Ya. Dia mau diputar kapan? Ini mau disiapin. Bentar. Ya, sabar ya. Ntar kalau keluar namanya Mbak Yuli nggak usah disebutin ya. Iya. Gimana? Bentar, apa ya tadi ya? Bill of names. Ya. Udah baik. Yes. Oke, ada yang merasa namanya belum tertulis di sini. Ada Mas Jakfar, Aruna, Erasita, Mas Niko, Dwi Putri, Pak Joni, Rudi, Mas Adi, Astri, Antoni, Mas Gandung, Mbak Tuti, Ira, Stefanus, Mbak Juli. Oke, sudah? Namanya sudah tertulis semuanya ya. Oke, kita akan mulai voucher 3 voucher 100.000 ya. Siapa? Garit udah ya? Garit. Oh Garit. Oh, Garit. Ada Garit. Wah, Belum daftar Garit. Garit. Oke ya. Bisa kita mulai. Kita mulai dengan 3 voucher 100.000 MAP. Kok apa banyak banget, Pak? Itu yang kemarin-kemarin belum diambil. Kirain ada 5. Pak, gimana kalau kita pergi sini aja? Ya, kalau ini ya. Sudah lah. Biar Belum semua yang ada. bisa. Belum diambil, ada yang udah resign. Oh iya benar. Mas Romi kayaknya belum. Siapa ya? Mas Romi. Pak Romi, emang iya Pak Iya, Romi? ada. Dia takut dapat voucher dia. Oh iya, Pak Romi nggak ada. Tapi dia nggak join kali. Join tadi. Iya maksudnya dia hanya. Baik, kita tulis saja kalau misalkan ternyata dipanggil namanya nggak nyaut ya berarti mus. Oke, kita mulai ya. Iya. Thank you, Mbak. Yuk, Mbak Yuli. Lah. Siapa tuh? Ih, mantap. Oke, tadi. Yang keberapa nih, Mas? Ini dan berapa dapat? Pertama. Oh, Yang serius? Oh, yang ini buku pernah ya? Tadi buku. Oh, kemarin bukunya Pak Gita. Oke, voucher kedua. Waduh, Mbak Ira dapat lagi, Mbak Ira. Masih ada kan Mbak Ira ya? Mbak Ira dari Mami. Makasih ya. Oke, sip. Oke, 2 sudah. MAP apa ya? MAP. Apa buku toko bukunya? Toko bukunya nggak tahu. Iya, Oh. Di mana yang paling deket di sini? Nggak tahu. Nanti Aku coba tahunya dicari cuma deh. Perikus. Iya. Oke. Ada ya. Oke, voucher ketiga. Tuh kan, Mbak Yuli. Aku ada ya, aku ada.
Aku aja loh. Benar aja Mbak Yuli. Denger aja ternyata. Aduh. Oke, selamat ya Mbak Yuli ya. Kalau mau Thank foto, you, thank you. harus pulang gitu ya. Oke, gaya 3 berarti ya. Sekarang kita door prize buku. How to have a beautiful mind. Kalau film itu Beautiful Mind ya yang si Siapa yang dapat Oscar? Lupa. Russell Russell Crowe. Crowe. Ya. Bagus tuh Ini. filmnya. Bukan. Itu Beautiful Minds. Ada S-nya. Oke. Wah, Ya Allah, dapat lagi mana nih? Lagi naik lagi, aduh ya Allah. Tambahannya masih ada nggak? Thank you, Pak. Oke, selamat ya. Ini buku kedua, dapat buku kedua. Ini bulan lalu kan dapat ya? Iya. Iya, Pak, betul. Betul, Bulan Pak. lalu ya dapat ya? Iya, Pak. Oke, selamat ya. Nanti bukunya bisa diambil kalau pas ke Sampurna ya. Kabar-kabari aja. Oke, Pak. Iya, thank you, Oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah setia sampai akhir. Sekarang kita jangan lupa foto bersama. Buat teman-teman yang lagi join online bisa open cam. Kita lakukan formasi foto bersama. Ya, Mbak Yuli nggak nemenin. Enggak foto dicabut hadiahnya. Oh, coba Yuli. Aku nongol aja nih. Lihat banget. Kalau foto aku mau. Aduh, udah di 12 deh. Oke, dapat voucher Mbak Yuli. Asik. Sebelumnya pernah dapat voucher juga nggak, Mbak? Buku terus kayaknya Apa? Mbak Yuli ya. Mbak Yuli kayaknya dapatnya buku terus, nggak pernah dibaca tapi. Ayo Mbak Erasita. Halo Pak Iwan, apa kabar? Kabar baik. Ada Mbak Ira, ini Ada tamu jauh nih. udah buka kamera. Oh, Satu, dua. ada Mas Dirga lagi main di sini. Oh ya. Oh Mana Dirga. orangnya? Jadi kan ini. Oh, dekat. Dirga lagi jalan. Aku sepedaan, Pak. Sepeda motor tapi, Pak. Nah, kita lagi cari tukang fotonya dulu ya, supaya kalau nggak pakai. Gen Z nggak perlu pakai tukang foto. Ketinggian nih, seginilah kira-kira. Ditutup. Ini yang kurang tinggi. Oke, korbankan kotak-kotaknya. Ya, sip. Ini itu bukan kotaknya yang takut, handphonenya jauh. Apa? Bahasan. Inilah perjuangan untuk bisa foto bareng. Oke, silakan berpose. Kita testing dulu ya. Terus Pak, yang ngeklik siapa? Ini pakai ini. Oh, Tanggi ya? Pakai pikiran, Pak. Ya. Salam tahu itu mikir. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas. Aduh, ini udah ngantuk juga. Coba kita lihat hasilnya. Canggih. Pegang kuping kok. Iya. Digoyang doang, punya digoyang. Tadi yang paling ujung siapa? Pak Joni ya?
Ini meng- Mepet sih, maksudnya bisa sih di crop gini. Ini di klub tengah Pak. Mau diulang lagi? Boleh. Kameranya sebelah sana sih. Bajunya agak Iya. sini. Baru sengaja kali ya? Iya betul di sini. Nah, tidak pas. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Dulunya dari kompresit. Ya, itu seni. Oke, sip. Aman. Thank you semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Thank you. Thank you. Aku mau pamer tadi beli di stasiun LRT.